Shalom kakak-kakak sekalian, selamat datang dalam Adventurer Basic Staff Training. Kita telah tiba pada modul PISO 214 dengan judul Diversity and Working Together. Baik, perkenalkan, nama saya adalah Merlin Tiran. Saya berasal dari daerah Nusa Tenggara dan saat ini saya menjabat sebagai Direktur Adventurer Pathfinder di Jemaat Bukit Harapan Belo, daerah Nusa Tenggara. Kakak-kakak sekalian, sebelum kita melanjutkan akan pembahasan kita mengenai diversity and working together, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pertemuan indah yang Engkau berikan bagi kami. Kami akan membahas akan pelajaran tentang diversity and working together. Tuhan tolong berkati Bapa agar apa yang kami terima boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik kakak-kakak, diversity and working together atau keragaman dan bekerja bersama. Tujuan kita mempelajari modul ini adalah yang pertama, kita dapat mengidentifikasi manfaat keragaman yang ada. Kemudian yang kedua, kita dapat mengenali tantangan keragaman yang mungkin ada di jemaat kita, di klub kita, atau di kelas kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita dapat mendorong dan menemukan kesamaan dan persatuan dalam keragaman itu sendiri. Siapa-siapa saja yang boleh mengikuti akan pembahasan modul ini, yaitu yang pertama adalah direktur klub, kemudian yang kedua adalah para pembina, dan yang ketiga adalah para orang tua. Kakak-kakak sekalian, kita tahu bersama bahwa anak-anak merupakan aset yang berharga dalam gereja. Untuk itu, gereja harus menyediakan program-program dan kegiatan yang tentunya akan membantu mengembangkan kebutuhan dari anak-anak. Dan sudah merupakan kebijakan dari Gereja Masehi Advent Hari ke-7 untuk mengakui semua hak-hak istimewa anak-anak. Dan program dan kegiatan yang dibuat harus dibuat tanpa memandang ras, suku, agama, bahkan kecacatan fisik dan mental dari sang anak. Tentunya anak-anak adventurer yang ada di kelas kita atau di klub kita itu datang dari berbagai latar belakang dan tentunya memiliki karakter yang berbeda-beda. Kami di DNT sendiri itu anak-anaknya banyak dan biasanya berasal dari suku-suku yang berbeda-beda. Kami sendiri mungkin ada kurang lebih 10 suku yang ada di daerah Nusa Tenggara. Memang anak-anak di jemaat kami khususnya itu lahir di Kupang, tapi mereka berasal dari suku-suku yang berbeda dan tentunya memiliki ciri khas dan watak yang berbeda-beda. Untuk itu penting sekali bagi kita para kakak-kakak pembina untuk bisa mengetahui manfaat dari keragaman yang ada di daerah kita misalnya ataupun di klub kita supaya bisa memudahkan kita untuk melakukan pendekatan kepada anak-anak adventurer yang ada di klub kita. Nah kakak-kakak sekalian, apa saja manfaat dari keragaman yang bisa kita dapatkan? Yaitu yang pertama, interaksi akan menjadi lebih dinamis. Dengan adanya keunikan dari anak-anak adventurer yang ada di klub kita masing-masing, itu justru akan membuat anak-anak bisa berinteraksi baik anak dengan anak ataupun anak-anak dengan para kakak pembina itu akan lebih aktif dan tidak monoton. Dan yang kedua adalah mengembangkan kreativitas. Perbedaan atau keragaman yang ada bisa menciptakan kreativitas yang bisa dipakai untuk membuat kelas adventurer itu akan menjadi lebih kreatif. Dan yang ketiga, menghasilkan inovasi. Dengan adanya keberagaman, anak-anak dan pembina itu bisa saling tukar ide ataupun pendapat. Jadi bisa memunculkan satu inovasi yang tentunya sangat berguna untuk kelas-kelas adventurer. Karena ada banyak pendapat dan juga tentunya ide dari keragaman anak-anak tersebut. Dan yang keempat adalah menjadi lebih kuat. Karena justru dengan keberagaman anak-anak akan bisa saling melengkapi kekurangan yang satu dengan yang lain dan akan sangat menutupi kemungkinan-kemungkinan yang mungkin akan mempersulit keadaan di kelas. Dan yang kelima adalah toleransi.
Dari perbedaan dan keragaman yang ada, kita dapat menumbuhkan dan menanamkan sifat toleransi ini ke dalam anak-anak. Menanamkan bahwa setiap manusia itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing dan penting untuk dihargai kelebihan dan kekurangan itu. Kita bisa lihat slide berikutnya. Ini merupakan analogi dari keragaman. Coba kakak-kakak bisa lihat. Ada dua pelangi, yang satu itu berwarna-warni dan yang satu hanya terdiri dari dua warna. Tentunya kalau ditanya, manakah yang lebih menarik? Kita akan menjawab yang berwarna-warni karena ada merah, kuning, hijau dan sangat indah warnanya. Dan sedangkan warna yang di sebelahnya itu hanya terdiri dari dua warna, hitam dan putih. Jadi gambarnya itu tidak terlihat menarik dan sangat monoton. Ketika keragaman ini hadir di tengah-tengah kelas kita atau di klub kita, itu justru akan menciptakan suasana menarik. Dan tentunya kalau sudah menarik, anak-anak akan lebih nyaman dan akan lebih senang untuk bergabung di kelas kita. Kita yang akan menciptakan ketertarikan itu di antara anak-anak. Tetapi kadangkala kakak-kakak, adanya keragaman ini juga tidak terlepas dari yang namanya sisi-sisi negatif. Bahkan muncul yang namanya tantangan-tantangan. Nah, kira-kira apa saja tantangan yang perlu kita kenali sebagai pembina untuk dapat kita atasi di kelas kita masing-masing? Yaitu yang pertama adalah susah diatur. Ini saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar karena saya rasa semua kakak-kakak pembina yang ada di kelas bisa tahu bagaimana anak-anak yang banyak datang dari latar belakang yang berbeda dengan karakter dan juga watak yang berbeda. Itu tentunya akan sangat-sangat sulit diatur. Dan untuk itu kita sebagai pembina dan juga guru harus dengan sabar untuk mengatasi tantangan yang satu ini. Yang kedua adalah egoisme kelompok dan golongan. Tentunya hal ini dipicu oleh karena individu atau kelompok ingin merasa atau ingin menunjukkan dirinya lebih baik dari yang lain. Nah, hal-hal seperti inilah yang kadang memicu adanya masalah atau konflik di kelas kita atau di klub kita. Dan yang ketiga adalah persaingan kelompok. Biasanya akan muncul hal-hal seperti ini karena mau menunjukkan siapa yang terbaik dan siapa yang pantas untuk menjadi juara. Nah, kadang di kelas adventurer pun kita mendapati hal yang serupa. Kalau anak-anak mungkin SD kelas 5 atau 6 itu biasanya sudah agak lebih mengerti ya. Jadi mereka mulai membentuk kelompok atau geng-geng atau grup sendiri. Nah, kadang ini juga bisa menjadi tantangan untuk kakak-kakak sekalian dalam mengenali keragaman yang ada di klub masing-masing. Sama seperti jari tangan kita. Ini bisa menjadi contoh yang sederhana. Mungkin kalau mau dilihat, jari-jari kita itu ada yang pendek dan gemuk, ada yang kurus tapi tinggi, dan ada yang ukurannya itu sedang-sedang saja. Tapi puji Tuhan itu bisa berfungsi dengan baik. Kita bisa menggenggam sesuatu, bahkan bisa menampilkan suatu estetika dari ciptaan Tuhan. Dan untuk itulah mengapa keragaman ini ada. Keragaman adalah rencana Allah, kakak-kakak pembina sekalian. Allah bekerja dalam pelayanannya menggunakan cara kerja yang berbeda-beda. Dan Allah biasanya juga menggunakan orang yang berbeda-beda pula. Dan Allah memberikan talenta yang berbeda-beda kepada masing-masing kita. Begitupun dengan anak-anak kita. Untuk itu, mengapa keragaman itu ada? Dan perlu kita ketahui kakak-kakak sekalian, keragaman adalah rencana Allah. Allah bekerja dalam pelayanannya menggunakan cara-cara yang berbeda. Kemudian Allah memilih dan juga menggunakan orang yang berbeda-beda pula. Dan Allah tentunya memberikan talenta yang berbeda-beda kepada kita kakak pembina, para orang tua, dan juga terlebih khusus kepada anak-anak kita. Untuk itu kadang
kita harus lebih sabar menghadapi anak-anak kita dengan latar belakang yang berbeda-beda. Anak-anak kita pun kadang mungkin ada yang cepat menyelesaikan tuntutan kelas, dan kadang justru sebaliknya, ada yang lambat sekali untuk menyelesaikan tuntutan kelas. Ada juga yang cepat sekali menghafal, dan ada juga yang lambat. Ada yang lincah menulis dengan tangan kanan, ada juga yang lincah menulis dengan tangan kiri. Makanya kita sebagai kakak-kakak pembina, kita harus dapat mengembangkan kemampuan anak-anak tanpa memandang perbedaan-perbedaan itu. Kita harus sabar dan bisa menerima keanekaragaman yang ada di kelas kita. Dalam tulisan Ellen G. White sendiri mengatakan bahwa Allah mempunyai cara bekerja yang lain, yang berlainan, dan ia memiliki orang yang berbeda-beda yang telah diserahinya berbagai kemampuan. Satu pekerja mungkin adalah seorang pembicara yang siap, dan yang lain adalah seorang penulis, yang lain juga mungkin dikaruniai karunia untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan tekun, ulet, dan ada juga yang memiliki bakat untuk menyanyi. Yang lain mungkin memiliki kuasa khusus untuk menerangkan firman Allah dengan jelas. Untuk itu, kakak-kakak sekalian, ketika kita bisa menerima keberagaman yang ada, kita bisa menjadikan itu sebagai kunci keberhasilan dalam bekerja secara bersama-sama. Ini bisa menjadi hal yang positif yang bisa kita terapkan di dalam kelas kita atau di klub kita, di jemaat kita masing-masing. Ketika kita menerima perbedaan, justru itu bisa kita gunakan untuk bekerja secara bersama-sama. Para pembina dapat bekerja bersama-sama dengan orang tua dan juga adventurer, khususnya dalam hal keselamatan. Ellen G. White menuliskan bahwa pekerjaan mencari keselamatan adalah suatu kerjasama yang harus dikerjakan secara bersama-sama antara Allah dan juga manusia. Sudah menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai kakak-kakak pembina. Mungkin anak-anak adventurer tidak atau belum memahami yang namanya keselamatan. Apa itu keselamatan, mereka belum paham secara total. Hanya saja ini sudah menjadi tanggung jawab kita untuk kita tekankan sejak dini kepada mereka, dan sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita. Ingatlah bahwa jangan pernah menjadikan keragaman ini atau perbedaan ini menjadi hambatan untuk kita para pembina mau membuka kelas adventurer atau mengadakan kelas adventurer setiap Sabat atau setiap pekan. Jangan sampai ya kakak-kakak, dan ingat bahwa ada hal-hal yang bisa mendorong kita untuk bisa menemukan kebersamaan dan juga persatuan dalam perbedaan atau keragaman yang ada. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus menerima keragaman yang ada. Ketika kita menerima keragaman tersebut, kita bisa belajar tentang apa artinya rasa bersyukur. Mungkin tidak semua kelompok kelas adventurer itu anak-anaknya lengkap secara fisik, mental, intelektual, dan lain sebagainya. Kadangkala juga ada di beberapa kelompok, mungkin di tempat-tempat yang lain, ada anak-anak dengan disabilitas, dengan kecacatan fisik atau mental, yang juga ingin atau rindu mengikuti kelas adventurer. Ini sudah menjadi tugas kita untuk menerima dia. Jangan pernah menolak anak-anak seperti itu, justru kita harus menerima mereka. Kemudian yang kedua adalah saling menghargai perbedaan. Ini justru akan membuat kita mengerti akan apa artinya persatuan. Kemudian yang ketiga adalah menjaga toleransi dalam keberagaman. Sikap ini yang sangat dibutuhkan untuk mencegah masalah dan konflik di klub atau di kelas adventurer kita masing-masing. Dan yang keempat adalah membangun komunikasi yang terbuka sehingga kita bisa memahami keuntungan dari keberagaman yang ada. Dan yang terakhir adalah menjauhkan yang namanya sikap diskriminasi. Seperti yang dikatakan dalam Roma 10 ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Nah, kakak-kakak sekalian, sebagai pembina kita juga
ditekankan, diingatkan melalui sebuah ayat yang tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sebagai pembina, kita harus menjadikan kasih sebagai landasan ketika kita mengajar di klub kita, dengan menerima kekurangan dan juga kelebihan anak-anak, dengan menerima mereka dari berbagai latar belakang dan juga karakter yang berbeda-beda. Kita bisa membuat satu perbedaan menjadi satu persatuan. Kita dibebankan sebuah tugas yang besar. Kita harus menyiapkan anak-anak untuk menjadi pekerja Allah sesuai dengan bakat dan talenta yang mereka miliki. Dan sudah tiba pada kesimpulan kakak-kakak, saya mengambil dari tulisan Ellen G. White. Kesatuan dalam keberagaman adalah rencana Tuhan. Di antara para pengikut Kristus harus ada perpaduan unsur-unsur yang beragam, yang satu disesuaikan dengan yang lain, dan masing-masing melakukan pekerjaan khusus bagi Allah. Setiap individu mengisi satu rencana besar yang dicap gambar Kristus. Roh Tuhan yang bekerja di dalam dan melalui unsur-unsur yang beragam akan menghasilkan harmoni tindakan. Hanya ada satu roh utama, roh Dia yang tidak terbatas dalam kebijaksanaan, dan di dalamnya semua elemen yang beragam bertemu dalam kesatuan yang indah dan tak tertandingi. Demikian pembahasan modul PISO 214. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.